untuk menjadi orang terbaik itu salah satu cirinya adalah bisa istiqomah dalam tahajud. Ibarat kalau kita didik itu ada ayam, kucing, burung, ikan, disuruh manjat, selamanya ikan nggak bisa manjat. Jadi kesuksesan seorang santri itu, sukses orang itu tinggal habit. Ya alhamdulillah, atas izin Allah, pendidikan di sini 100% gratis. Bagaimana memberi kesempatan buat anak-anak yang nggak mampu untuk bisa belajar? Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustadz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz berkenan untuk kami bersilaturahmi di Pondok IT ini. Pondok IT, biasanya kan pondok itu kan selalu identiknya terkait kitab-kitab klasik yang diajarkan. Kemudian mungkin tingkat lanjutan dari belajar tajwid, kemudian fikih dan sebagainya. Tapi ini ada yang memfokuskan ke IT, teknologi. Itu awal mulanya seperti apa, Ustadz? Jadi awal mulanya saya itu dengar kajian. Dengar kajian Dulu Ustadz Armen Halim Naro rahimahumullah. Inti kajian itu menceritakan mesin uang dan mesin amal. Mesin uang, mesin amal. Gitu. Jadi seorang muslim itu harus berpikir bagaimana amal itu bekerja buat dia. Dan begitu juga seorang muslim juga harus bisa uang itu bekerja buat dia. Singkat cerita, kalau uang, saya langsung mendapatkan insight dari Bill Gates. Ya, bagaimana Bill Gates bisa menjadi orang terkaya di dunia melalui teknologi, gitu kan? Ya, gitu. Kemudian, dari kajian itu, adalah pembahasan lanjutannya terkait bahwa kalau pengen punya mesin uang, mesin amal, buatlah pondok pesantren. Oh, jadi kalau mau membuat mesin amal, pondok pesantren. Nah, iya, dijelaskan di situ bahwa di pondok pesantren itu orang-orang di sana sholat malam, belajar agama, gitu loh. Di sana juga mereka mendapatkan makan, gitu kan. Dan ya itu hal yang luar biasa. Pendidikan agama, tarbiyah, kebiasaan-kebiasaan, hampir 24 jam di pondok itu hampir nilainya semua ibadah. Kalau kita beribadah sendiri, tentu pahalanya cuma sendiri. Tapi kalau ada ratusan, ribuan, puluhan ribu santri beribadah di tempat wadah kita, pondok kita, itu bayangkan. Pahalanya luar biasa gitu. Iya, betul. Nah, dari situlah terbesik dulu pengen memadukan antara dunia dan akhirat gitu. Biar menjadi sukses dunia akhirat gitu. Jadi pondok itu bicara akhirat, IT yang kita pahamin adalah teknologi zaman sekarang yang serba cepat gitu kan. Nah, maka harus dibarengin dengan ada satu skill. Dan ternyata dipelajari lagi bahwa landasan Al-Qur'annya di surat Al-Isra ayat 48. Bahwa setiap manusia itu memiliki bakat masing-masing gitu loh. Oh, itu sudah dijelaskan juga di Quran ya. Khulqus sakilah gitu loh. Jadi semua orang itu punya bawaan masing-masing, punya bakat masing-masing, punya potensi masing-masing. Tinggal kita potensikan, fokuskan, gitu loh. Seperti itu. Dan berarti jadinya kajian Ustadz tersebut yang menjadi trigger Ustadz juga akhirnya mendirikan pondok pesantren, pondok IT. Iya. Ya, begitu juga. Dan saya melihat juga bahwa dengan kondisi umat yang landasan seperti ini, perubahan apa buat Indonesia ya? Perubahan besar apa buat Indonesia yang kita harus perhatikan? Maka kita harus memperhatikan sistem pendidikan di Indonesia ini untuk menjadi lebih baik. Dan tidak kira lagi pendidikan agama lah yang bisa membuat karakter orang yang lebih baik. Dan pendidikan satu lagi yang perlu kita perhatikan di usuran dunia, bagaimana anak itu dididik secara fokus sesuai bakatnya gitu loh. Karena kita fenomena pendidikan kita pada umumnya sekarang semua dipelajarin. Iya, betul. Sehingga bahasanya ada filosofinya, ibarat kalau kita didik itu ada ayam, kucing, burung, ikan, disuruh manjat, selamanya ikan nggak bisa manjat.
Begitu juga anak-anak itu punya bakat masing-masing, kita harus mempotensikan potensi mereka, kelebihan mereka, bukan fokus pada kekurangan mereka. Oh, itu kena banget nih sih Ustadz. Karena memang fenomenanya seperti saya harus bisa pendidikan, misalnya semua dipelajari dan semua harus bisa. Ternyata kan kita tidak mampu ya Ustadz. Ya, kalau kita mau mindset, kenapa guru nggak semua bisa ngajar semua banyak hal? Kenapa murid yang diajarkan harus bisa semua? Iya, betul. Ya mungkin ada yang pro dan kontra, mohon maaf, tapi saya tidak lain pengen memberikan yang melakukan perubahan di dunia Indonesia ini menjadi lebih baik, terutama di dunia pendidikan. Insya Allah. Nah, itu kan ladang amal yang akhirnya membuat pondok itu kan lewat trigger tadi, Ustadz. Nah, IT-nya sendiri dari mana, Ustadz? Akhirnya kok fokusnya ke IT nih, Ustadz? Nah, kebetulan saya ini lulusan IT. Oh. Saya lulusan Teknik Informatika UAD 2005. Nah, di situ selain itu saya ya tadi melihat fenomena teknologi sekarang begitu pesat ya. Iya, betul. Dari aplikasi-aplikasi yang sebenarnya. Nah, di sini Masya Allah ya, maka skill yang dulu sempat saya pelajarin, coba saya dalamin lagi gitu loh. Dan akhirnya dipadukan dengan IT, dengan pondok menjadi suatu kekuatan yang besar. Iya. Pondok membicarakan akhirat, IT membicarakan dunia gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa sukses dunia akhirat itu? Ya ini salah satunya. Masya Allah. Kita tidak meninggalkan akhirat dan kita bisa survive di dunia gitu loh. Masya Allah. Dan pondok IT ini sistemnya itu artinya terkait ibadah sebagai seorang santrinya itu full 100% dan belajar terkait IT-nya juga 100% ya Ustaz ya? Yeah. Masya Allah. Karena kan biasanya kalau kita belajar IT kan paling enggak minimal di anak itu SMA atau SMK jurusan, memang itu pun masih basic-basicnya. Nah, kalau di pesantren IT sendiri, pondok IT sendiri bagaimana pembelajarannya Ustaz? Jadi pembelajarannya dimulai dari bangun malam, jam 3:30, santri sudah dibangunkan malam. Nah, ini pendidikan agama itulah karakter building dari apa? Dari bangun malam gitu loh. Dari bangun malam, karena untuk menjadi orang terbaik itu salah satu cirinya adalah bisa istiqomah dalam tahajud gitu loh. Tahajud yang menjadi tahajud, istiqomah. Gitu. Jadi salah satu kunci orang sukses itu dia bisa istiqomah dengan tahajud. Kedua, pagi. Setelah tahajud, nah salah satu amalan yang penting juga nggak boleh tinggal lah sholat qobliyah subuh, jadi sholat fajar gitu kan, yang nilainya itu lebih baik dunia dan seisinya gitu loh. Iya. Dan kedua yang perlu kita perhatikan, setelah subuh nggak boleh tidur lagi, karena waktu-waktu setelah subuh tuh waktu yang diberkahin sama Allah. Oh, jadi habis subuh tuh tidak boleh tidur ya? Nggak boleh gitu. Jadi kita di sini ada taklim, hafal Quran gitu loh. Disitulah keberkahannya gitu. Nah, itu pendidikan dari segi agamanya, jam-jam jam-jam yang di luar jam produktif ya. Kalau jam produktif kerja itu jam 9 sampai jam 5. Nah, begitu juga di jam segitu, sebelum kerja kita duha dulu. Nah, jam produktif ya sekitar jam 9 sampai jam 4:30 gitu. Waktu produktif gitu, waktu belajar gitu loh. Ya, gitu loh. Seperti itu. Dan maghrib udah ngafal Quran lagi gitu loh. Tapi setiap sholat kita one day one juz, jadi 2 lembar. Oh, sudah ada program one day one juznya. One day one juz gitu loh. One day one juz sebenarnya kalau secara ini nggak sampai seberat kayak pondok-pondok lain ya. Jadi yang dia mengoptimalkan potensi di sebelum beraktivitas dan waktu produktif dan setelah waktu produktif. Maghrib kita optimasi lagi ngaji sampai mengaji, makan, terus ada hal kegiatan-kegiatan tambahan gitu loh. Ya, mungkin ada umum, ada yang pendukung gitu. Jadi pada gambarannya IT-nya juga di jam produktif aja sih Mas gitu loh. Tapi kelebihannya itu menurut saya kelebihan adalah fokus. Jadi dalam riset Alford itu juga mengatakan bahwa ada hukum namanya 10.000 jam. Jadi kalau 10.000 jam itu orang ditekunin, dia akan jadi seorang expert. Dan alhamdulillah pondok IT sudah membuktikannya juga, terlepas dari ada ayat Allah yang mengatakan ya sakilah tadi gitu. Seseorang punya kemampuannya, bakat masing-masing. Masya Allah. Berarti
salah satu value di Pondok IT sendiri terkait ibadah wajibnya saja dijalankan, yang sunnah-sunnah itu juga menjadi fondasi juga ya Ustadz ya? Ya, jadi kesuksesan seorang santri itu, sukses orang itu tinggal habit, kebiasaan. Membangun kebiasaan. Jadi orang bisa itu karena terbiasa. Jadi behavior, budaya, habit, itu perusahaan atau seorang terutama itu sangat mengaruh sekali untuk masa depannya. Kebayang kalau Mas sudah latihan sholat malam tiap malam, terus berdoa kepada Allah dan belajarnya habis-habisan, kira-kira Mas masih takut namanya gagal gitu. Padahal ada orang yang jejak orang-orang seperti dulu yang belajar serius dan taat kepada agama, tidak ada namanya kegagalan gitu. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak serta-merta ngedon, saya gagal nih. Orang kita ikhtiarnya belum, kemudian kita ibadahnya belum kuat, konsistennya belum kuat, ya wajar saja gagal ya kan Ustaz ya. Jadi jangan ya tadi salah satu faktor kegagalan tadi mentalitas ya kan, kemauan dan keyakinan dia kurang. Nah itu kan dari sisi ibadahnya nih Ustaz. Nah kalau dari sisi IT-nya sendiri biasanya kalau setara SMK itu kan masih basic ya Ustaz ya, secara kurikulumnya. Sedangkan kalau misal kuliah mungkin udah tidak tingkat lanjut. Nah kalau dari Pondok IT sendiri ini goals-nya ketika sudah lulus sudah langsung bisa. Jadi bukan sebelum lulus ya. Mereka itu di create sekitar 6 bulan itu harus sudah punya portofolio Mas. Selama 6 bulan? Ya, setelah 6 bulan itu harus punya portofolio gitu. Jadi 3 bulan basic, 3 bulan selanjutnya adalah membangun portofolio mereka, kemudian langsung diterjunkan, berkaryakan ke salah satu lembaga unit usaha, ke tempat mitra, agar mereka merasakan atmosfer di dunia inilah ya, industri sebenarnya dunia betul, sebenarnya. Betul. Nah, itu aja sih, sehingga kita mempelajari memang yang dibutuhkan Mas gitu loh, clear gitu loh. Jadi mereka belajar tuh memang dipakai gitu loh. Tidak kita penuhi, kadang kita belajar nggak dipakai. Kalau ini benar-benar bahasanya santri ini lagi dididik sudah ada yang pesan gitu loh, Mas. Oh, saya siap nampung santri Pondok IT gitu loh. Iya. Ada dari perusahaan tiket.com dulu nampung kita juga, dari Azhar Counting dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan, yang Masya Allah ya, kita banyak ya perusahaan-perusahaan itu yang siap menampung santri-santri kita. Nah, kalau misalnya biasa belajar itu kan kita bicara kurikulum mungkin ya, Ustaz ya. Yeah. Nah, kalau kurikulum kan biasanya basic selama 1 tahun, kayak kita misal kuliah di SMK misalnya 1 tahun, 2 tahun, atau kita kuliah selama 4 semester tuh baru basic dulu. Itu bahkan sudah 2 tahun sendiri, Ustaz. Kalau ini 6 bulan sudah bisa bikin portofolio sendiri. Itu kurikulumnya seperti apa, Ustaz? Jadi kurikulumnya sih nggak muluk-muluk sih. Tinggal fokus aja gitu loh. Jadi misalkan dia di programming, dipecah lagi Mas. Jadi jadilah orang yang spesifik lah gitu loh. Jadi kalau di programming kan ada front end, back end, sama mobile. Nah, dia mau pilih mana nih gitu loh. Oh, jadi diarahkan. Gitu. Tidak hanya IT keseluruhan, tapi dia mau di back end, front end, sama mobile tadi. Ya, intinya dia akan lebih spesifik. Begitu juga di digital marketing, di organik atau ads. Di multimedia ada video, ada UI design, ada desain atau video gitu loh. Nah, itu seperti itu. Masya Allah, artinya ketika memang sudah memilih misalnya di front end, Ustaz, itu selama 6 bulan itu dia santri itu memang diharuskan untuk 6 bulannya memang 3 bulan basic, selanjutnya langsung praktek gitu. Langsung praktek. Bahasanya langsung membuat sesuatu gitu loh. Tidak hanya ngomong menteorikan terus Mas gitu loh. Justru santri itu belajar itu bukan hanya teorinya di kelas, tapi langsung belajar dari prakteknya itu sendiri. Langsung membuat sesuatu gitu loh. Gitu. Kan orang itu perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai jeli lah. Nggak perlu peduli urusan gelarnya apa, penting kamu bisa mana, apa yang sudah kamu buat gitu loh. Iya, kamu bisa apa gitu loh. Betul. Kalau kamu bisa mana buktinya, seperti itu. Kalau kita bisa menyuguhkan saya punya hafalan di sini, ya misalkan 30 juz, silahkan diuji, gitu kan. Saya punya skill seperti ini, silahkan diuji. Kira-kira perusahaan mana yang menolak orang kayak gini gitu? Iya, betul.
Apalagi sekarang kan di dunia industri itu kan tidak hanya kamu kampus mana segala macam nilai berapa, tapi lihat apa hasil kerja kamu sebelum apalagi yang backgroundnya sekarang apa. itu behavior dengan ngatur anak-anak milenial kan luar biasa ya. Iya. Nah, dan kayak mainnya habit sekarang banyak perusahaan juga melirik kayak Pondok IT ini kenapa? Habitnya udah taat gitu loh, nurut gitu loh. Enggak, ya attitude lah ya paling penting ya. Dan attitude ini tidak lain dididik dari agama menurut saya. Perubahan attitude itu. Dan Masya Allah, mungkin sahabat rukun juga bisa konfirmasi nih ke Ustadz ini. Artinya secara 100% ibadah, 100% skill untuk kita bekerja di dunia industri ini sangat luar biasa di sini. Itu full gratis ya Ustadz? Ya Alhamdulillah. Atas izin Allah, pendidikan di sini 100% gratis. Sahabat rukun, saya bingung itu Ustadz. Karena pendidikan apalagi di wilayah kota ya Ustadz ya. Pendidikan itu mahal sekali Ustadz, apalagi di Indonesia. Apalagi kalau udah wilayahnya ada wilayah terkait religi, terkait agama, peningkatan ibadah itu sudah mahal. Belum tingkatan skill itu udah mahal, nanti mengkerucut. Dan di sini gratis itu gimana ceritanya Ustadz? Jadi sebelum saya cerita, saya mau nilai filosofi juga. Kenapa harus gratis? Why-nya, big why-nya apa? Jadi tujuan gratis ini adalah bagaimana gitu loh. Memberi kesempatan buat anak-anak yang nggak mampu untuk bisa belajar, bisa merubah hidupnya, bisa memutus rantai kemiskinan, dan bisa merubah perubahan gitu loh. Bahwa semua orang berhak untuk sukses gitu loh. Jadi bukan hanya orang-orang kaya, semua orang berhak dengan memberi fasilitas pendidikan yang seperti dilakukan Pondok IT ini gitu loh. Itu sehingga apa? Sehingga ketika hal-hal ini dilakukan, alhamdulillah gitu loh. Banyak sekali anak-anak yang notabene Masya Allah ya, bapaknya bisa dilihat Andika, bapaknya cuman kuli batu, dia cacat, kakinya nggak bisa jalan, cuman tangan kiri. Alhamdulillah dia bisa sukses, dalam arti bisa survive gitu hidupnya gitu loh. Hanya dengan ngandal cuma tangan satu gitu loh. Gitu. Saya lihat videonya di YouTube itu Andika Pondok IT. Dan hal itu Mas membuat kalau buat sekolah mahal menurut saya udah banyak Mas. Nggak seru gitu loh. Tapi kalau membuat sekolah gratis yang berkualitas, yang survive gitu loh, dan menggetarkan di Indonesia gitu, bahkan dunia, itu akan membuat sesuatu yang luar biasa gitu loh. Dan prinsipnya juga dalam Islam tuh pendidikan itu gratis, dibiayai wakaf produktif gitu loh. Nah, bagaimana bisa gratisnya adalah konsep yang kita bangun adalah kakak kelas membiayai adik kelasnya. Gimana itu maksudnya? Jadi misalkan saya kakak kelas Mas Sigit gitu. Nah, selama Mas Sigit, saya kan dulu dididik sama Pondok IT, gratis ya. Terus saya alhamdulillah saya udah lulus, saya bekerja, menghasilkan uang. Nah, kami sebagai santri Pondok IT itu punya kewajiban untuk berbagi ke pondok, gitu loh. Benar-benar bentuk pengabdiannya ya Ustaz ya? Iya, bentuk pengabdiannya gitu loh. Jadi misalkan setelah 1 tahun mereka sudah bisa berkarya, atau dia berbagi gitu loh. Jadi dia tetap bisa membiayai orang tuanya, keluarganya, hidupnya, dan dia bisa juga berbagi gitu loh. Nah, seperti itu. Tagline Pondok IT itu adalah 1 tahun tujuannya ikrarnya itu 4 tujuan santri Pondok IT. 1, bertakwa. 2, profesional. 3, mandiri. 4, berbagi gitu loh. Jadi salah satu bentuk keberhasilan santri itu adalah dia berbagi. Nggak sekedar takwa, nggak sekedar dia jago IT-nya, nggak sekedar dia sudah bisa mandiri, tapi dia harus menjadi khairun nas anfa'ulin nas gitu. Sebaik-baik orang adalah memberi manfaat buat orang lain gitu. Masya Allah. Jadi dari alhamdulillah lah ya dari tapi dengan program seperti ini juga alhamdulillah banyak orang-orang juga menitipkan rezekinya. Jadi Pondok IT juga menjadi jembatan amal buat teman-teman semua yang mau berbagi di pondok juga kami kami juga tidak menolak gitu loh. Kami juga saling berbuka agar amal jariah ini sangat luar biasa karena salah satu membiayai orang dalam pendidikan itu amalnya luar biasa. Membiayai seorang thalibul ilmi itu luar biasa. Gitu amalnya kan ibaratnya dia sholatnya, ilmunya dipakai gitu loh, dan bahkan besok dia bisa menghasilkan uang, anaknya hafil Quran, anaknya lagi begitu lagi, itu amalnya tidak terputus. Jadi pendidikan gratis itu pondasinya kami pengen memiliki amal jariah yang banyak.
Masya Allah. Pondok IT sendiri tuh berdiri dari tahun kapan sih? Ini Pondok IT dimulai dari 2017 awal. 2017, artinya sudah 5 tahun ya, Ustaz? Ya, gitu. 5 tahun untuk sampai saat ini, hingga saat ini gratis bisa survive ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah meskipun pandemi kemarin cungut mengucang ya 2 tahun ya. Alhamdulillah kita juga bisa, ini tidak lain atas biiznillah, atas pertolongan Allah. Yakinkan ayat 47, in tansurullah yarsurkum wa yusabbit aqmanakum. Dan itu benar-benar terasa di sini. Terasa ya, alhamdulillah gitu. Nggak masuk akal deh, Mas. Jangan pakai akal karena nggak masuk akal. Makanya itu, Ustaz. Makanya saya kadang kalau misalnya dijabarkan sama Ustaz nih, kok saya agak pusing kalau misalnya bicara logika ya, Ustaz. Mungkin bicara soal gratisnya, kemudian value-nya yang sangat mulia. Tapi sampai hingga saat ini begitu santrinya banyak, kemudian lulusan yang sudah Masya Allah terbukti juga dari Ustaz sampaikan, itu artinya akal saya itu tidak masuk, Ustaz. Memang dalam Islam nggak ada pakai akal, Mas, gitu loh. Semua harus pakai iman, bukan pakai akal. Iman harus mengikuti akal, gitu. Ya, kita Isra Mi'raj nggak masuk akal, gitu kan. Nah, hal-hal yang itu tadi ya tadi kita butuh keimanan, butuh keyakinan bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Bagi teman-teman semua yang pengen dapat berkahan, tolong orang lain. Meskipun hanya 10.000, memberi makan orang. Di Pondok IT kan memberi makan. Pahala memberi makan itu luar biasa, Mas. Memberi makan orang, memberi ilmu kepada orang lain. Wah, itu amal jariah yang tidak terputus gitu loh. Gitu loh. Maka ya harus semangat gitu loh, dan yakinlah pertolongan Allah akan datang. Saya yakinin dan melihat pola kan. Oh, tahun ini ada pertolongan ini, tahun ini ada, pasti ada pertolongan, Mas. Masya Allah. Dan itu membuat saya semakin yakin untuk berjuang di jalan, menolong orang lain, berjalan dakwah ini gitu kan. Apalagi terutama untuk mencerdaskan, dan intinya dari cerdas ini adalah memutus mata rantai kemiskinan umat Islam. Masya Allah. Artinya keteguhan keyakinan ini terkait bahwasanya kalau kita berada di jalan Allah, Allah pasti akan cukupkan kita semua. Itu harus benar-benar teguh ya yakinnya ya, Ustaz, ya. Iya. Karena kan terkadang ya mungkin saya sendiri atau mungkin sahabat rukun yakin Ustadz. Tapi mungkin keteguhan itu yang Ustadz sampaikan tadi membuat, oh iya ternyata kayaknya saya kurang teguh deh. Karena yakin kok setengah-setengah gitu. Kok takut-takut jangan-jangan nanti lebih susah, lebih sulit, tidak cukup. Begitu Ustadz. Ya ada, waktu dulu di awal kekhawatiran, bener nggak ya konsep ini gratis nih jalan gitu loh kan. Dari situ tapi yang tadi gitu loh. Telah mempelajari ayat lagi ya, membuka isi Quran lagi di 29 Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69, Allah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyana subulana. Katanya beri, wahai gitu, wahai tadi kalau bahasa saya ngomong saya, wahai Ruli, kalau kamu bersungguh-sungguh di jalanku, kutunjukkan jalan selanjutnya gitu. Nah, gitu loh bahasanya. Dan membuat saya tuh, ya Allah, beri aku kemudahan ya Allah gitu. Kata Allah, kun fayakun, jadi. Tidak ada yang bisa menghalangin kalau Allah sudah berkehendak. Cuman kita butuh spirit keyakinan ini terus dipelajarin. Karena keyakinan itu tidak hanya sekedar dipelajarin, tapi harus dipraktekkan. Gitu loh. Ayat itu harus dipraktekkan. Bener nggak pertolongan Allah ini gitu loh. Tidak hanya tahu tapi juga praktek gitu. Ya, gitu. Ya lumayan juga Mas. Ada keimanan kita juga diuji gitu loh. Gimana ya anak orang ini ya gitu loh. Gitu loh, seperti itu. Jadi itu butuh terus dikuatkan. Bismillah, berdoa terus dan semoga teman-teman semua ini juga buat teman-teman semangat juga untuk seperti Pondok IT mewujudkan pendidikan gratis, karena minimal ada contohnya gitu loh. Dulu saya nggak tahu ngimanin siapa, nyontoh siapa gitu. Nah, ini kan ibaratnya teman-teman jangan khawatir, yakinkanlah pertolongan Allah datang. Kalau memang masih kurang, main ke Pondok IT. Sharing sama antum ya. Iya gitu. Gitu. Butuh sekedar penguatan lah gitu. Kadang hanya orang tuh butuh hanya sekedar penguatan gitu. Iya betul, setuju Ustaz. Karena mungkin secara pengetahuan saya atau sahabat Rukun atau teman-teman yang lainnya kayaknya tahu, tapi kalau secara keyakinan soal kuat atau tidaknya itu menjadi pertanyaan sih benar-benar Ustaz.
Benar. Nah, Ustadz, santri sudah ada berapa, Ustadz? Kalau di total tuh udah 300 lebih ya. Yang totalnya ada 300 lebih itu. Dan katanya ada cabangnya juga ya, Ustadz? Ya alhamdulillah kita mau di Jogja kita ada 4 cabang. Di Jogja sudah ada 4 cabang? Ya gitu. Masya Allah. Sebelumnya memang sudah ada beberapa, tapi qadarullah memang harus dimandirikan bahasa saya gitu loh. Ya, kemudian di Malang sama di Bandung insya Allah. Masya Allah. Gitu loh. Jadi intinya berkesempatan lah. Yang punya rumah, punya lahan gitu loh. Ayo dioptimalkan. Jadi Pondok IT ini hanya menggunakan hanya rumah sederhana gitu loh. Jadi tidak harus punya gedung yang mewah-mewah gitu loh. Nah, seperti itu. Masya Allah Ustaz. Kalau misalnya ini kebetulan kita sahabat rukun, kita berkenal dengan Ustaz Ruli dan Pondok IT-nya. Tapi kan ternyata ketika saya datang ke sini ada kesehatan, ada tadi ada multimedianya juga, ada desain. Artinya memang wacana dari Pondok IT ini berkembang ya Ustaz ya? Ya, ini berkembang karena kedepannya Pondok IT ini akan seperti universitas dalam arti non formal ya Mas. Ya. Ada jurusan masing-masing gitu loh. Dari programmer, pondok multimedia, pondok marketer, pondok entrepreneur, pondok manajer gitu loh. Pondok kesehatan itu ya ada kedokterannya ke depannya gitu loh. Pondok otomotif ada mesinnya gitu loh. Pondok agro ada pertaniannya gitu loh. Pondok kuliner yang ada bagian kulinernya gitu loh. Artinya ke depannya ini visinya ini adalah membangun suatu tempat belajar dari pengembangan skill-skill secara gratis, Ustaz. Iya, benar. Kalau mau merubah mindset dunia ini, rubah sistem pendidikannya, wujudkan pendidikan gratis dan berkualitas. Tidak ada background apapun. Nggak bisa bahasa Quran pun kita terima. Nggak bisa baca Quran pun kita terima. Masya Allah. Gitu loh. Kalau yang nggak punya laptop, kita carikan insya Allah. Itu jadi dipaksa, baru akhirnya terbiasa. Ketiga, bisa. Akhirnya menjadi bisa. Ya, keempat adalah luar biasa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat datang di Rukun